Assalamualaikum, selamat datang di channel Suara Adi. Channel yang membahas tentang Google Tag Manager dan Google Analytics 4. Kali ini kita akan membahas tentang conversion. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang arti conversion itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari cara membuat conversion. Di dalamnya saya akan memberi contoh cara membuat conversion penjualan di WooCommerce. Dan yang terakhir atau ketiga, kita akan mempelajari cara membaca laporan conversion di Google Analytics 4. Selengkapnya, mari kita simak videonya. Sebelum setup conversion di Google Analytics, sebaiknya kita mengetahui arti conversion itu sendiri. Conversion adalah sebuah peristiwa, aktivitas, atau event yang dilakukan oleh user di website kita, yang mana aktivitas tersebut menjadi tolok ukur sebuah kesuksesan website kita. Konsep conversion yang ada di Google Analytics 4 ini menggantikan konsep goals yang ada di Google Analytics 3 atau Universal Analytics. Apabila di Google Analytics 3 goalsnya berdasar pada destination, duration, page per session, dan event, maka di Google Analytics 4 ini conversionnya berdasar pada event. Apabila di Universal Analytics kita diperkenankan untuk membuat goals hingga 20 goals, maka di Google Analytics ini kita bisa membuat conversion hingga maksimum 30 conversion. Lalu event-event apa saja yang patut dijadikan sebagai conversion di Google Analytics 4 ini? Untuk membantu menentukannya, sebaiknya kita pilih conversion menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah conversion utama atau biasa disebut dengan macro conversion. Ini adalah event atau peristiwa kunci di website kita yang dilakukan oleh user sebagai tolok ukur utama kesuksesan bisnis kita. Dan yang kedua adalah conversion pendukung atau biasa disebut dengan micro conversion. Ini adalah event-event kecil yang mengarah atau membantu tercapainya konversi utama. Sebagai contoh, untuk sebuah website e-commerce yang menjadi conversion utamanya tentu saja adalah penjualan yang berasal dari event yang men-track halaman thank you atau setelah user melakukan checkout secara sukses. Sedangkan conversion pendukungnya berasal dari event-event diantaranya add to cart, download katalog, like and share produk, dan lain sebagainya. Untuk sebuah website sekolah, universitas, atau kampus yang menjadi conversion utamanya adalah pendaftaran siswa baru yang berasal dari event yang men-track formulir pendaftaran yang dilakukan atau disubmit oleh user. Sedangkan untuk conversion pendukungnya berasal dari event-event seperti download brosur, virtual tour, kontak bagian pendaftaran yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Untuk sebuah portal berita berlangganan, yang menjadi conversion utamanya adalah berlangganan atau subscription form. Sedangkan conversion pendukungnya diantaranya adalah berlangganan newsletter, sign up, free trial, dan lain sebagainya. Conversion utama bisa saja jumlahnya lebih dari 1. Sebagai contoh, sebuah bengkel mobil yang juga menjual suku cadang atau aksesoris mobil. Conversion utamanya tentu saja booking form dan penjualan suku cadang atau aksesoris. Setelah memahami arti conversion, sekarang saatnya bagi kita untuk membuat conversion di Google Analytics. Caranya, buka akun Google Analytics kita dan properti kita, lalu kita klik configure, dan di bagian events ini ada semua events yang telah kita buat atau kita miliki. Di sini terlihat prosentase penurunan yang drastis dari engagement event-event saya. Hal ini terjadi karena terdampak kebijakan PPKM. Untuk membuat conversion dari event-event yang kita miliki, tinggal klik saja
tombol slider yang ada di sebelah kanan masing-masing event. Kita pilih event yang memang menentukan kesuksesan bisnis kita. Apabila kita membutuhkan sebuah event baru yang tidak ada di daftar event ini, kita bisa membuatnya dengan cara mengklik tombol create. Di Google Analytics 4 ini, kita bisa membuat sebuah event yang sederhana. Apabila kita membutuhkan sebuah event yang lebih kompleks, kita bisa membuatnya lewat Google Tag Manager. Di Google Analytics ini, saya akan membuat sebuah conversion utama untuk sebuah website e-commerce. Sebagai contohnya, saya gunakan WooCommerce di website saya. WooCommerce ini adalah sebuah platform e-commerce yang biasa dipasang di situs WordPress. Toko atau shopnya saya isi dengan produk-produk merchandise. Sekarang kita kembali ke Google Analytics kita untuk membuat conversion dan event yang kita butuhkan. Di sini kita klik tombol create, lalu kita masukkan event name-nya. Tulis event name yang mengandung arti yang mudah kita pahami. Misalnya order receive atau order masuk. Namun karena saya khawatir ini rancu dengan orderan lainnya, maka saya tambahkan merchandise di depannya. Kemudian di bawahnya ada matching conditions yang bisa kita isi dengan parameter-parameter sebagai syarat untuk dinyalakannya event tersebut. Sebagai parameter pertama, saya gunakan event name yang sama dengan event page view yang ada di Google Analytics. Namun saya tidak ingin semua page view ini direkam sebagai conversion. Solusinya saya tambahkan parameter kedua, yaitu page location yang berisi halaman atau path dari halaman thank you atau setelah checkout selesai dilakukan oleh user. Untuk mengetahui page location atau URL dari halaman thank you kita bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kita mencoba melakukan pembelian sendiri hingga checkout selesai, lalu dari halaman checkout itu kita bisa lihat URL-nya. Di sini kita coba melakukan pembelian terlebih dahulu sampai selesai checkout. Setelah kita selesai melakukan checkout, kita bisa menyalin URL-nya. Kita salin saja bagian dari URL yang menandakan bahwa pembelian atau checkout telah selesai. Di sini kita salin garis miring order receive garis miring. Lalu kita masukkan ke parameter kedua kita di Google Analytics, yaitu page location. Operatornya kita set contents karena kita nggak menulis full URL-nya sebagai value-nya. Cara kedua untuk mengetahui URL dari halaman checkout selesai atau thank you kita adalah lewat administrasi WooCommerce kita. Caranya, masuk ke dashboard WordPress kita, lalu pilih menu WooCommerce dan setting. Pilih advance, lalu kita ke bagian checkout endpoints. Nah, di sini ada endpoints atau folder-folder yang menjadi bagian dari URL checkout kita. Untuk penyelesaian checkout, endpoints-nya adalah order receive. Order receive ini adalah endpoint bawaan yang disediakan oleh WooCommerce. Tentu saja Anda bisa mengubah isinya jika dibutuhkan, misalnya menjadi thank you, terima kasih, finish order, atau lainnya. Isi dari endpoints inilah yang kita gunakan sebagai parameter page location. Sekarang kita kembali ke layar Google Analytics kita. Setelah kita mengisi parameter page location-nya, di bawahnya kita biarkan saja ini tercentang untuk menyalin parameter dari event page view. Lalu setelah itu kita klik create di kanan atas. Di sini kita kembali ke daftar events yang telah kita buat. Di daftar event ini kita tidak menemukan event merchandise order receive yang baru saja kita buat karena event tersebut baru kita buat dan belum terekam di Google Analytics. Namun tidak usah khawatir,
kita tetap bisa membuat event tersebut menjadi conversion. Caranya, kita masuk ke bagian conversion. Di sini kita bisa melihat daftar conversion yang telah kita buat, ditambah satu conversion bawaan dari Google Analytics, yaitu purchase. Untuk menambah conversion, kita klik new conversion event. Kemudian kita ketik nama event yang baru saja kita buat sebagai new event name-nya, yaitu merchandise order received. Kemudian kita klik save. Nah, sekarang event baru kita yang bernama merchandise order received tersebut telah ditandai sebagai conversion di analitik kita. Setelah selesai membuat conversion, mari kita coba tes men-track conversion kita dengan cara membuka halaman penyelesaian checkout yang tadi, kita reload atau kita buka saja di jendela baru. Setelah itu kita buka laporan real time yang ada di analytics kita. Jika visit dan event dari kita belum muncul, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita bisa melihat merchandise order receive ini sudah muncul di bagian event name. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian conversion, kita bisa melihat event name merchandise order receive. Ini tandanya analytics sudah men-track event dan conversion kita. Setelah selesai membuat conversion, di mana kita bisa melihat laporan conversionnya. Untuk melihat laporan conversionnya, Anda bisa klik report, engagement, lalu conversion. Di laporan conversion ini, kita bisa melihat conversion apa saja yang telah kita dapatkan. Kemudian sebelah kanannya ini terdapat 3 kolom metrik, yaitu jumlah conversion, jumlah user, dan revenue atau pendapatan. Kita bisa mengklik event atau conversionnya, misalnya kita klik WA klik ini. Nah, di sini kita bisa melihat laporannya secara lebih detail. Kita bisa melihat berdasarkan traffic source, medium, atau yang lainnya. Kita pun bisa menambahkan dimension atau secondary dimension. Misalnya, saya tambahkan city. Nah, di sini kita bisa melihat dari kota mana saja mereka berasal dan traffic source-nya berasal dari mana saja. Di sini kita bisa melihat sebagian besar traffic source dari Google, lalu kotanya berasal dari Jakarta dan disusul Singapura. Selain dari conversion report ini, kita pun bisa melihat conversion di laporan lainnya, misalnya di acquisition report. Sekarang kita coba melihat traffic acquisition report kita yang isinya tentang sumber traffic. Di sini kita bisa melihat daftar sumber traffic kita. Di sebelah kanannya terdapat kolom-kolom metrik. Kita geser ke kiri supaya kita bisa melihat kolom metrik apa saja. Yang kita cari ini adalah kolom metrik conversion. Nah, di kolom metrik conversion ini kita bisa memilih event atau conversion tertentu saja. Misalnya kita coba memilih WA klik saja. Nah, di sini bisa kita lihat total conversionnya 9, 6 bersumber dari traffic Google, 2 direct, dan 1 dari techassistant.google.com. Ini tag assistant ini adalah saya sendiri saat melakukan percobaan preview atau debug di Google Analytics saya dan di Google Tag Manager. Kita sudah mempelajari tentang arti conversion, cara membuat conversion, dan cara membaca laporannya di Google Analytics 4. Semoga video ini bermanfaat. Apabila Anda tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya tentang Google Tag Manager dan Google Analytics, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.